Halo Sobat Pisces, apa kabar? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Bersama saya Aya, yang akan memandu sesi ini. Kali ini kita sesi general reading dengan tema, kira-kira siapakah yang akan berdealing denganmu dalam waktu dekat ini? Di depan kita ada 3 file. Silahkan pilih salah satu file, atau mungkin kalian akan memilih ketiganya. Dan saya menyarankan gunakan intuisi kalian untuk memandu pilihan. Kita mulai dari file pertama. Di sini ada kartu matahari, berikutnya ada kartu permaisuri, dilanjut dengan kartu 10 tongkat, kemudian ada kartu 6 koin, lalu ada kartu pertapa, dan diakhiri dengan kartu 3 cawan. Baik, mari kita bahas. Jika kita melihat dari kartu-kartu ini, tampaknya seseorang yang akan muncul dalam hidupmu dalam waktu dekat sangat berenergi positif, seperti sinar matahari yang bersinar cerah. Kemungkinan, dia memiliki sifat kepemimpinan dan bijaksana, mirip dengan karakter seorang permaisuri. Meskipun ada tugas dan tanggung jawab yang berat, seperti tercermin dalam kartu 10 tongkat, namun ada juga unsur keseimbangan dan kerjasama yang membawa manfaat bersama. Sebagaimana terlihat pada kartu 6 koin. Selain itu, orang ini mungkin cenderung merenung atau introspektif, seperti yang diindikasikan oleh kartu pertapa. Terakhir, ada petunjuk tentang kemungkinan momen kebersamaan yang penuh emosi, sebagaimana tampak dalam kartu 3 cawan. Secara keseluruhan, prospeknya menarik dengan potensi membawa kebahagiaan dan pelajaran hidup, walaupun ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi bersama. Kira-kira seperti itu gambarannya. Selanjutnya, mari kita lihat orang itu dari orang lama atau orang baru. Di sini ada kartu 9 cawan, berikutnya ada kartu ratu koin, dilanjut dengan kartu pengadilan akhir, dan ada kartu manusia tergantung. Baik, mari kita bahas. Jika kita lihat dari energi orang baru atau orang lama, orang itu mungkin punya hubungan atau kenangan dari masa lalu, seperti yang terlihat dari kartu 9 cawan. Sepertinya, dia juga bijaksana dan penuh pertimbangan, seperti yang ada di kartu ratu koin. Jadi mungkin ada keterkaitan dengan orang yang udah dikenal. Tapi, dengan kartu pengadilan akhir, sepertinya ada peluang besar buat perubahan atau kenalan dengan orang baru. Terus, dengan kartu manusia tergantung, meski mungkin dia terhubung dengan pengalaman lama, tapi juga bisa jadi dia terbuka buat hal-hal baru. Jadi, kesannya energinya campur aduk antara pengalaman lama dan peluang untuk hal-hal yang baru ataupun orang baru. Kira-kira seperti itu gambarannya. Dari kartu-kartu yang disebutkan, orang ini mungkin berzodiak Cancer, Scorpio, atau Pisces. Seiring dengan karakteristik dari kartu-kartu 3 cawan, pertapa, dan 9 cawan yang menunjukkan keterlibatan emosional, refleksi diri, dan kenangan masa lalu. Di samping itu, pengaruh dari zodiak Taurus, lalu Virgo, atau Capricorn juga mungkin kuat, terutama melihat sifat kebijaksanaan dan keseimbangan dari kartu-kartu seperti matahari dan 6 koin. Jadi, keseluruhan, energinya bisa mencerminkan campuran sifat dari beberapa tanda zodiak. Dan terakhir, jika kita lihat dari inisial namanya, kemungkinan ada yang berinisial D. Kemudian ada B. Lalu ada Y, ada juga inisialnya E, kemudian inisial C, dan ada juga inisial J. Namun perlu diingat, ini hanya gambaran dan kemungkinan semata, dan tidak dapat kita jadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak ataupun inisial seseorang. Jadi, untukmu yang pilih file pertama, orang yang akan berdealing denganmu dalam waktu dekat ini mungkin membawa energi positif dan kebahagiaan. Mereka tampaknya memiliki sifat-sifat positif seperti kepemimpinan dan bijaksana. Meski tantangan mungkin muncul, namun keseimbangan dan kerjasama juga akan menjadi bagian dari hubungan ini.
Orang ini juga membawa elemen pengalaman masa lalu dan refleksi diri, tetapi juga terbuka untuk hal-hal baru. Keseluruhannya, prospeknya menjanjikan kebahagiaan dan pertumbuhan, meskipun ada beberapa perubahan dan tantangan dalam perjalanan ini. Selamat menjalani perjalanan baru dalam hubunganmu. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Sekali lagi saya tekankan, ini hanyalah sekedar memberikan gambaran ataupun perspektif saja, dan bukanlah suatu kepastian. Baik Sobat Pisces, mari kita lanjut ke file berikutnya. Untuk yang pilih file kedua, di sini ada kartu 3 pedang. Berikutnya ada kartu 5 koin. Dilanjut dengan kartu The Devil. Kemudian ada kartu 6 cawan. Lalu ada kartu menara. Dan diakhiri dengan kartu 1 tongkat. Baik, mari kita bahas. Jika kita lihat dari energinya, orang yang mungkin akan berdealing denganmu dalam waktu dekat ini, tampaknya membawa banyak tantangan. Ada indikasi masalah atau konflik dari kartu 3 pedang, dan mungkin juga ada keprihatinan soal uang atau perasaan terlantar, seperti yang terlihat di kartu 5 koin. Kartu setan menunjukkan kemungkinan pengaruh buruk atau kebiasaan yang mungkin perlu diwaspadai. Meski begitu, kartu 6 cawan menunjukkan ada kesempatan untuk kebahagiaan melalui dukungan orang-orang terdekat. Tapi, bisa jadi juga ada goncangan atau perubahan besar seperti yang ditunjukkan oleh kartu menara. Di akhir, dengan kartu 1 tongkat, muncul peluang untuk membangun sesuatu yang baru. Jadi, secara keseluruhan, orang ini mungkin membawa tantangan dan peluang bersama, di mana bersamamu bisa menghadapi dan membangun masa depan yang lebih baik. Kira-kira seperti itu gambarannya. Selanjutnya, mari kita lihat orang itu dari orang lama atau orang baru. Di sini ada kartu 10 tongkat, berikutnya ada kartu 8 cawan, dilanjut dengan kartu 7 pedang, dan ada kartu 9 koin. Baik, mari kita bahas. Jika kita lihat dari energi orang baru atau orang lama, orang itu mungkin membawa pengalaman dari masa lalu. Sebagaimana terlihat dari kartu 10 tongkat dan 9 koin yang menunjukkan usaha dan kebijaksanaan yang telah terakumulasi. Kartu 8 cawan mengindikasikan adanya dorongan untuk mencari pengalaman baru atau meninggalkan sesuatu yang sudah tidak memberikan kepuasan. Sementara itu, dengan kartu 7 pedang, mungkin ada upaya untuk mengatasi konflik atau masalah yang sudah ada. Jadi, energinya sepertinya mencampurkan unsur keberlanjutan dari pengalaman lama dengan dorongan untuk menjelajahi hal-hal baru. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jika kita lihat dari energinya, orang ini mungkin berzodiak Gemini, ada Libra, atau Aquarius karena ada ciri emosional dan hubungan, seperti yang terlihat di kartu 3 pedang dan 6 cawan. Tapi, ada juga kemungkinan ada pengaruh dari zodiak Cancer, Scorpio, atau Pisces yang muncul dari kartu 5 koin dan The Devil yang menunjukkan sisi emosional dan pilihan hidup. Sementara kartu-kartu seperti menara dan 1 tongkat juga bisa mencerminkan sifat yang terkait dengan Aries, ada Leo, atau Sagittarius. Jadi, energinya mungkin gabungan dari beberapa zodiak yang berbeda. Dan terakhir, jika kita lihat dari inisial namanya, kemungkinan ada yang berinisial I, kemudian ada W, lalu ada M, ada juga inisialnya B, kemudian inisial N, dan ada juga inisial G. Namun perlu diingat, ini hanya gambaran dan kemungkinan semata, dan tidak dapat kita jadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak ataupun inisial seseorang. Jadi, untukmu yang pilih file kedua, orang yang akan berdealing denganmu dalam waktu dekat ini tampaknya akan membawa dinamika yang kompleks. Meski mungkin ada tantangan dan pengalaman sulit, dia juga membawa semangat untuk mencari pengalaman baru. Energinya mencerminkan campuran antara keberlanjutan dari pengalaman lama dengan keinginan untuk menjelajahi hal-hal baru. Bersama, kamu berdua akan menghadapi perubahan dan tantangan, namun juga memiliki peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik. Selamat menjalani perjalanan bersama orang ini. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Sekali lagi saya tekankan,
ini hanyalah sekedar memberikan gambaran ataupun perspektif saja, dan bukanlah suatu kepastian. Baik Sobat Pisces, mari kita lanjut ke file berikutnya. Untuk yang pilih file ketiga, di sini ada kartu bintang. Berikutnya ada kartu Ratu Tongkat, dilanjut dengan kartu Kereta Perang. Kemudian ada kartu Ksatria Cawan. Lalu ada kartu The Fool, dan diakhiri dengan kartu 4 pedang. Baik, mari kita bahas. Jika kita lihat dari energinya, orang yang mungkin akan berdealing denganmu dalam waktu dekat ini sepertinya membawa semangat positif dan inspirasi. Dia punya kebijaksanaan dan harapan, seperti yang terlihat dari kartu bintang. Ratu Tongkat membawa energi kreatif dan kepemimpinan, sementara kartu Kereta Perang menunjukkan semangat juang untuk mencapai tujuan bersama. Kartu Ksatria Cawan mencerminkan kepekaan emosional dan mungkin ada tawaran cinta atau dukungan emosional. The Fool membawa semangat petualangan dan keberanian untuk menjelajahi hal-hal baru bersama. Meski begitu, kartu 4 pedang menunjukkan kemungkinan adanya tantangan atau konflik yang perlu diatasi bersama. Jadi, keseluruhannya, orang ini membawa semangat positif dengan kebijaksanaan, kreativitas, dan semangat petualangan dalam hubunganmu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Selanjutnya, mari kita lihat orang itu dari orang lama atau orang baru. Di sini ada kartu 1 cawan, berikutnya ada kartu 4 cawan, dilanjut dengan kartu kebijaksanaan, dan ada kartu 5 koin. Baik, mari kita bahas. Jika dilihat dari energinya, tampaknya orang ini cenderung mendominasi sifat orang baru dengan semangat untuk memulai hubungan atau pengalaman baru, seperti yang tercermin dari kartu 1 cawan. Meski begitu, ada juga jejak pengaruh dari pengalaman lama, terutama dari kartu 4 cawan yang menunjukkan adanya refleksi dan pertimbangan terhadap pengalaman masa lalu. Meskipun semangat baru lebih mendominasi, namun pengalaman dan pertimbangan dari masa lalu juga masih turut memainkan peran dalam energi orang ini. Jadi, bisa dikatakan bahwa kombinasi antara semangat baru dan warisan dari pengalaman lama menjadi ciri khasnya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jika kita lihat dari energi zodiak, orang ini mungkin berzodiak Aries, ada Leo, atau Sagittarius. Karena punya semangat petualangan dan keberanian seperti yang terlihat dari kartu-kartu seperti Ratu Tongkat, Kereta Perang, dan The Fool. Tapi, juga bisa ada pengaruh dari Cancer, ada Scorpio, atau Pisces, terutama dalam hal emosi dan kepekaan yang terlihat dari kartu Ksatria Cawan dan 4 pedang. Kartu-kartu seperti 1 cawan dan kebijaksanaan juga bisa mencerminkan sifat Taurus, ada Virgo, atau Capricorn dengan kecerdasan dan keberlanjutan. Jadi, keseluruhan, energinya bercampur dari beberapa tanda zodiak yang berbeda. Dan terakhir, jika kita lihat dari inisial namanya, kemungkinan ada yang berinisial V. Kemudian ada C. Lalu ada D. Ada juga inisialnya F. Kemudian inisial M. Dan ada juga inisial A. Namun perlu diingat, ini hanya gambaran dan kemungkinan semata dan tidak dapat kita jadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak ataupun inisial seseorang. Jadi, untukmu yang pilih file ketiga, orang yang akan berdealing denganmu dalam waktu dekat ini kelihatannya membawa semangat baru buat menjalani pengalaman seru dan penuh keberanian. Meskipun ada pengaruh dari masa lalu yang bikin dia lebih berpikir, tapi semangat baru dan keinginan untuk mulai hal-hal baru lebih kuat. Dia punya sifat-sifat dari berbagai zodiak. Jadi energinya campur aduk antara keberanian, perasaan, dan kepintaran. Bersama-sama menghadapi rintangan dan peluang, hubungan ini bisa jadi petualangan yang penuh pertumbuhan dan kebahagiaan. Selamat menikmati perjalanan baru dalam hubunganmu. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Sekali lagi saya tekankan, ini hanyalah sekedar memberikan gambaran ataupun perspektif saja, dan bukanlah suatu kepastian. Jadi Sobat Pisces, dalam memandang masa depan yang penuh semangat ini, mari kita bersiap-siap menyongsong petualangan baru bersama orang yang akan menjadi bagian dari perjalananmu.
Dengan semangat keberanian, kebijaksanaan, dan perasaan yang hangat, hubungan ini memiliki potensi untuk membawa pertumbuhan dan kebahagiaan. Jangan ragu untuk melibatkan diri sepenuhnya, bersiap menghadapi tantangan, dan merayakan setiap momen penuh kegembiraan. Semoga perjalanan ini membawa berkah dan kebahagiaan bagi hubunganmu yang baru.